Shalom semuanya. Halo. Oke. Suara saya clear ya, jelas ya. Wah, thank you banget udah invite saya untuk bisa jadi berkat buat teman-teman youth semua di Pitagiri ya. Pertama kakak mau appreciate buat kalian ya. Luar biasa sekalipun dalam keadaan yang terbatas, bahkan serba terbatas hari-hari ini, tapi nggak mengurangi semangat kalian untuk giving the best ya, terutama dalam youth service ya, setiap hari Minggu ya. Thank you banget untuk semuanya. Nah, sore hari ini kakak nggak sendiri ya, tadi kakak juga invite dari anak-anak youth dari tempat kakak, dari GBI PTC, kita nama youth-nya SOC, Soldier of Christ ya. Nah, ada Kak Sande, ada Kak Elia, ya kalau Elia belum kakak lah, Elia ya, ada Prisil, ada Jose, ya. Welcome semuanya, kita semua satu keluarga ya di dalam Tuhan, ya. Tadi saya suruh mereka join supaya dengan maksud, ayo kita sama-sama belajar, ya. Kita lihat teman-teman dari Youth Pitagiri ini luar biasa, ya. Kita bisa dapat sesuatu yang sangat blessing, ya. Oke, thank you semuanya. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa sekali lagi. Oh, ralabataka, ralabasyanda, labataka, ralabasyiri. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Kami mau katakan kami bangga sama Tuhan. Kami sangat-sangat bangga sama Tuhan. Karena dalam keadaan situasi apapun kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan sore hari ini, kami juga terus diberikan waktu untuk kami menghampiri Tuhan. Di dalam persekutuan kami, khususnya ibadah youth di gereja kami di Pitagiri. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini biarlah Engkau berfirman atas setiap kami. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang omnipresent. Dimanapun kami berada, di tempat yang terpisah, kami percaya ada kuasa dan hadirat Tuhan yang turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, sore hari ini kita akan belajar sama-sama dengan satu tema Growing in Holy Spirit. Ya, kita tahu bahwa 2 minggu yang lalu kita baru saja merayakan kenaikan Tuhan Yesus dan kita merayakan juga Pentakosta, pencurahan Roh Kudus atas setiap orang-orang percaya, atas setiap kita semua. Nah, satu hal yang saya juga nggak mau terlewatkan, saya harus selalu mengingatkan kita semua, khususnya generasi muda. Ingat baik-baik, hari-hari ini kita jangan fokus dengan yang namanya bencana, tapi kita harus fokus kepada Tuhan yang punya rencana atas setiap kita. Setuju, katakan amin. Dengar baik-baik, di dalam segala hal yang tidak baik, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kesukaran, selalu ada rencana Tuhan yang besar bagi setiap kita. Bahkan secara khusus, kita sudah mendapatkannya melalui gembala sidang kita, Paniko. Ya, Tuhan sudah berikan satu visi yang besar, ya, satu kegerakan yang besar atas gereja kita, bahkan atas bangsa-bangsa, yaitu hari-hari terakhir ini. Kita sedang mengalami yang namanya Pentakosta ketiga. Apa itu Pentakosta yang ketiga? Pencurahan Roh Kudus yang besar, yang dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau Pentakosta yang pertama itu dahsyat, Pentakosta yang kedua juga dahsyat, Pentakosta yang ketiga itu jauh lebih dahsyat. Setuju, katakan amin. Dan hari-hari ini, di dalam Pentakosta yang ketiga, Tuhan sedang bangkitkan generasi Yeremia. Siapa generasi Yeremia? Sama-sama katakan we are. Sama-sama katakan we are. Kita semua generasi Yeremia, generasi muda
Amin. Kita sedang dibangkitkan Tuhan hari-hari ini. Menjadi satu pasukan Tuhan yang luar biasa. Pasukan Tuhan yang berjalan di barisan depan untuk mengeksekusi yang namanya amanat agung Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa. Kakak juga baru dapat sesuatu. Saya merenungkan Tuhan. Apa hubungannya Pentakosta yang ketiga dengan generasi Yeremia? Teman-teman sadar nggak sadar? Hari-hari ini kalau kita alami, hari-hari ini bukan semakin baik tetapi semakin sukar. Betul? Ya Alkitab udah katakan lebih dulu. Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Hari-hari yang terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Tapi yang luar biasa, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang nggak baik, di tengah-tengah goncangan, Tuhan perlengkapi kita dengan yang namanya kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kuasa Roh Kudus ini, Pentakosta yang ketiga ini, yang memperlengkapi kita, yang akan memampukan kita untuk kita dibangkitkan Tuhan dan menyelesaikan visi Tuhan, yaitu amanat agung Tuhan bagi kita semua. Oke, saya simpulkan sedikit tentang new normal ke depan. Kalau ada yang tanya, seperti apa sih new normal Kak ke depan? Sederhana, saya banyak belajar tentang new normal dari minggu-minggu kemarin. Tapi kalau saya mau simpulkan, saya mau gabungkan. Kesimpulan dari new normal adalah sesuatu yang tidak nyaman. Saya ulangi, sesuatu yang tidak nyaman. Itu berarti ke depan ini, kita lagi ditarik keluar dari zona nyaman. Sesuatu yang nggak nyaman. Kenapa dibilang nggak nyaman? Karena segala sesuatunya kita harus waspada dan dibatasi. Nggak ada lagi tuh yang namanya pertemuan-pertemuan dalam skala besar untuk sementara. Nggak ada lagi tuh apa namanya kita bisa dine in, ya nongkrong-nongkrong di kafe-kafe dalam jumlah yang besar. Nggak ada lagi, semuanya dibatasi. Sekolah pun semua dibatasi. Nah, lalu pertanyaannya hari ini, Kak, gimana bisa kita selesaikan amanat agung sedangkan kondisinya seperti ini? Gimana bisa Kak kita bisa menginjil? Gimana bisa dalam keadaan yang sukar seperti ini kita bisa memenangin banyak jiwa, menyelesaikan amanat agung? Saya mau katakan bisa. Kenapa? Karena ada Pentakosta yang ketiga. Setuju, katakan amin. Karena ada Pentakosta yang ketiga. Kalau teman-teman pelajari Pentakosta yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami sesuatu yang gak nyaman. Digoncang abis-abisan. Bahkan mereka menjadi, murid-murid di Pentakosta yang pertama, mereka menjadi incaran tentara-tentara Romawi. Tapi yang luar biasa, mereka mampu mengeksekusi amanat agung Tuhan pada waktu peristiwa Pentakosta yang pertama. Mereka tetap menginjil. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Nah, saya mau ingatkan sekali lagi, teman-teman semua, kita semua sedang ada di zaman Pentakosta yang ketiga. Dan Tuhan sedang bangkitkan kalian semua. Bahkan kakak berani bilang, kita semua ini, generasi Yeremia, adalah pasukan Tuhan yang terakhir. Pasukan Tuhan yang pamungkas. The last warrior, itu kita semua. Kenapa? Karena tanda-tandanya sudah nyata. Tuhan akan segera datang yang kedua kali. Oke, langsung kita masuk. Kak, pertanyaannya hari ini. Pertanyaannya, apa yang harus saya responi? Apa yang harus saya lakukan? Sederhana, kita harus menangkap bahwa ada kuasa Roh Kudus yang hari-hari ini sedang dicurahkan atas setiap kita. Lalu apa hubungannya dengan tema kita hari ini, Kak? Growing in Holy Spirit. Kita bertumbuh bersama Roh Kudus di dalam Roh Kudus. Dengar baik-baik, untuk kita bisa dipakai Tuhan, untuk kita bisa mengalami Pentakosta yang ketiga, kita harus menyatu dengan Roh Kudus. Kita harus mengejar Roh Kudus. Kita harus selalu haus dan lapar untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus itu yang akan membuat kehidupan kita setiap hari bertumbuh. Sama-sama katakan bertumbuh. Bertumbuh. Bertumbuh ke arah yang lebih dewasa, bertumbuh ke arah yang lebih kuat, bertumbuh ke arah yang lebih tangguh. Kita
betul dari lahir sudah Kristen. Kita betul setiap minggu ke gereja ibadah. Tapi yang paling menentukan dalam kehidupan kekristenan kita adalah rohani kita harus bertumbuh. Iman kita harus bertumbuh. Dan saya mau katakan buat setiap kita, pertumbuhan kita sebagai orang percaya, kita bisa bertumbuh karena ada kekuatan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menyertai setiap kita semua. Oke, yang pertama, bertumbuh di dalam Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kakak akan bacakan ayat firman ini buat teman-teman semua. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kita lihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus membuat kehidupan kita bertumbuh. Ya, bagaimana kuasa Roh Kudus bisa membuat kehidupan rohani kita, iman kita bertumbuh. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, itu perikopnya, judulnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan kalau ia datang, ia yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa artinya dari ini, Kak? Artinya dengar baik-baik. Roh Kudus akan selalu senantiasa mengingatkan kita, menginsafkan kita dari dosa, dan menuntun kita kepada pertobatan hari lepas hari. Amin. Ini bagian dalam pertumbuhan kekristenan kita. Roh Kudus akan bekerja, mengingatkan kita, menginsafkan hati kita dari dosa, dan menuntun kita kepada pertobatan setiap hari. Siapa di sini yang hidupnya udah betul-betul kudus setiap hari? Gak pernah berbuat dosa, atau gak jatuh dalam dosa, udah bener-bener kudus setiap hari. Ada nggak? Saya rasa nggak ada. Untuk itulah kita butuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu punya tugas, punya pekerjaan. Dia mengingatkan dan menginsafkan hati kita. Betul, manusia kadang menasehati kita juga, teman-teman kasih masukan kita juga, tapi kadang kita masih punya hati yang keras. Tapi kalau udah Roh Kudus menjamah kita, Roh Kudus masuk dalam hati kita, hati yang keras akan dilembutkan Tuhan. Amin. Roh Kudus itu punya pekerjaan. Setiap hari dia ingetin kita dari dosa. Jangan lakukan itu. Gak baik. Inget loh. Ayo loh. Jangan. Itu suara Roh Kudus. Bahkan setiap hari Roh Kudus selalu berbicara dalam hati kita. Untuk menuntun kita kepada jalan kebenaran, kepada pertobatan demi pertobatan. Makanya kalau gini, dengar baik-baik. Kalau hidup kita tidak dipenuhi Roh Kudus, selamanya hidup kita akan salah jalan. Selamanya hidup kita nggak akan bisa bertobat. Kita akan jadi orang yang bebal. Kita akan jadi orang yang keras hati. Kita akan jadi orang yang selalu kalah dengan dosa. Kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Tapi bersyukur karena ada Roh Kudus. Dia mengingatkan kita. Bahkan dia menginsafkan kita. Dia yang selalu kasih kita panduan, guiding. Jangan lakukan ini. Itu nggak baik. Ayo, kamu mau dipakai Tuhan. Ayo. Suara Roh Kudus setiap hari itu ada dalam kita. Bahkan yang jauh lebih dahsyat. Dia yang Roh Kudus punya pekerjaan. Dia menginsafkan hati kita. Kita yang terikat dengan dosa. Kita yang jatuh bangun. Kita yang susah untuk bangkit. Tapi karena kuasa Roh Kudus, dia mampu mengubahkan hati kita. Saya mau kasih tahu buat teman-teman. Manusia nggak bisa mengubah hati manusia. Yang cuma bisa mengubah hati manusia hanya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Kakak ingat banget
19 tahun yang lalu. Hidup kakak di tahun 2001 dijamah Tuhan. 2001 ke bawah, sebelum kakak bertobat, hidup kakak hancur-hancuran. Hidup saya betul-betul jauh dari Tuhan. Terikat dengan segala bentuk kebiasaan buruk dosa. Pornografi lah, narkoba lah, rokok, dan lain sebagainya. Tapi satu kali, kakak nggak pernah lupa. Kakak punya teman, dia selalu ajak kakak untuk ibadah di gereja. Ya, nah dulu kakak gerejanya bukan gereja kita, tapi gereja tradisional. Lalu teman kakak ini, dia udah lebih dulu gereja di gerejanya kita, gereja Pak Niko di Kelapa Gading di Tampak Siring. Dia sering ajak kakak, tapi beberapa kali kakak tolak. Sampai satu kali, kakak mau ikutin dia. Lalu tiba-tiba kakak ikut ke gereja dia pada waktu itu, nah yang sekarang udah jadi gereja kakak juga. Kakak ikut ibadah, kakak nggak pernah lupa ibadah sore waktu itu. Sepanjang ibadah yang kakak nggak habis pikir, Kak Christian meneteskan air mata. Nangis sejadi-jadinya. Nangis sejadi-jadinya. Pujian penyembahan PPW, nangis. Pas khotbah, nangis. Altar call, nangis. Persembahan, nangis. Sampai dengar pengumuman aja, nangis. Gitu. Sampai kakak ngerasain ada sesuatu yang, ini ada apa dengan saya? Keluar dari gereja itu mata bengkak. Kakak waktu itu masih belum punya apa-apa, kemana-mana naik angkot, mikrolet. Sampai di mikrolet aja masih ngebayangin. Kayaknya ibadahnya itu berkesan banget. Dan mulai hari itu kakak baru sadar, itulah turning point. Di mana Roh Kudus menjamah hati kakak, menginsafkan hati kakak. Dan apa yang terjadi, dengar saya baik-baik. Yang bikin kakak bingung, mulai malam itu, kakak mulai membenci dan menyadari. Kakak mulai menyadari dan membenci dosa. Dan mulai hari itu, ada suara yang selalu kakak dengar. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kamu, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mau pakai kamu. Dan apa yang terjadi? 2 minggu kemudian setelah kakak dijamah Roh Kudus di gereja, kakak menyerahkan diri untuk dibaptis. Dan hari itu, dimulailah kehidupan baru kakak. Teman-teman, saya mau kasih tahu, mungkin kita dari kecil udah Kristen. Mungkin kita dari kecil udah jadi orang Kristen, rajin ibadah gereja. Tapi tanpa disadari, bukan tanpa disadari lah. Kita semua sadar, kadang kita suka masih jatuh, bangun dalam dosa. Dan kita susah untuk melepaskannya. Saya mau kasih tahu, kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri dari dosa. Yang bisa menginsafkan kita dari dosa, pekerjaannya Roh Kudus. Bagian kita hanya terus minta Roh Kudus penuhi saya, Roh Kudus penuhi saya. Bible every day, worship God every time, kejar Tuhan lebih banyak. Sampai kepenuhan Roh Kudus masuk dalam hidup kalian. Mari, kita mulai naik lebih lagi. Kakak kasih contoh. Di dalam Alkitab, ada salah satu murid Yesus yang namanya Petrus. Petrus adalah menjadi salah satu murid Yesus yang sangat menonjol dari karakter dan kehidupannya. Siapa Petrus? Petrus adalah seorang murid Yesus yang terkenal labil. Ya. Suka on off, kadang semangat, kadang nggak semangat. Ya. Bahkan suka jatuh bangun dalam hidupnya. Siapa Petrus? Petrus yang kadang hari ini bilang A, besok bilang B, hari ini bilang C, besok bilang D. Nggak bisa dipegang omongannya, nggak bisa dipegang komitmennya. Padahal dia udah ikut Yesus. Dia udah jadi murid Yesus. Siapa Petrus? Bahkan yang lebih parah lagi. Nih kita lihat. Matius 19 ayat yang ke-27. Nih, seorang pengikut Yesus yang nama Petrus. Dia bisa ngomong begini sama Tuhan. Matius 19 ayat yang ke-27. Matius 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Perhatikan,
Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Bayangin teman-teman, Petrus, murid Yesus, dia berani ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini udah ninggalin semuanya dan ikut Tuhan. Tuhan, sekarang aku dapat apa? Aku beroleh apa? Apa artinya? Artinya Petrus sekalipun udah ikut Tuhan, tapi dia masih hitung-hitungan sama Tuhan. Saya dapat apa Tuhan? Saya udah rajin berdoa, saya udah melayani Tuhan. Mana Tuhan katanya mau tolong saya? Mana katanya Tuhan mau berkati saya? Dia masih hitung-hitungan sama Tuhan. Lihat, betul dia udah Kristen, dia udah jadi pengikut Kristus. Tapi dia belum bertumbuh di dalam kerohaniannya. Mari kita lihat apa yang terjadi dari seseorang yang suka hitung-hitungan sama Tuhan. Lihat, pada akhirnya Petrus jatuh dalam dosa, menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus. Dengar kakak baik-baik teman-teman. Kalian yang masih suka hitung-hitungan sama Tuhan, kalian akan gampang menyangkal Yesus. Mungkin kamu nggak bilang, Kak, saya nggak nyangkal Yesus. Betul, tapi hati kalian sudah mulai dingin sama Tuhan. Hati kalian sudah mulai tawar sama Tuhan. Mungkin kamu bilang, Kak, gue nggak hitung-hitungan sama Tuhan, biasa aja kok, Kak. Betul. Tapi dari sikap hati kalian kelihatan. Kalian mulai malas-malesan melayani Tuhan. Kalian mulai nggak semangat ikut ibadah. Kalian mulai menarik diri dari yang namanya pelayanan. Itu namanya udah hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena kalau mau ditelusuri ujung-ujungnya ada sesuatu yang kalian pengen, tapi kalian belum dapat dari Tuhan. Sampai akhirnya kalian, ya nggak bisa dibohongi lah. Hati kecil kalian, Tuhan yang tahu. Dan disinilah kalian perlu bertumbuh dewasa. Waktu itu, Petrus diproses Tuhan. Oke, Petrus jatuh. Dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena hatinya masih hitung-hitungan sama Tuhan. Sampai satu kali. Tuhan bangkit dari kubur, lalu menampakkan diri kepada Petrus. Petrus mengalami kasih Tuhan. Dan yang luar biasa, dalam Kisah Para Rasul, apa yang membuat Petrus memiliki satu perubahan yang radikal, yaitu di loteng Yerusalem, Petrus dipenuhi oleh Pentakosta yang pertama. Petrus ada di loteng Yerusalem. Petrus termasuk dari 120 murid yang ada di loteng Yerusalem yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Mulai hari itu kehidupan Petrus berubah. Dia tidak lagi menjadi murid Yesus yang labil, tidak lagi menjadi murid Yesus yang hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Petrus berubah menjadi murid Yesus yang radikal. Kenapa radikal? Karena Petrus pada akhir hidupnya, dia berani mati buat Tuhan. Petrus nggak takut lagi tuh dengan perempuan yang nanya, kamu murid Yesus ya? Waktu Petrus menyangkal Yesus kan, oh bukan. Tapi setelah Petrus dipenuhi kuasa Roh Kudus, Petrus berani bayar harga, bahkan berani mati bagi Tuhan. Petrus mati pada waktu dia sedang menginjil. Dia ditangkap oleh tentara Romawi. Lalu dia disalibkan. Lalu dia bilang, jangan salibkan saya kepala di atas. Saya tidak layak. Itu hanya Tuhan saya. Salibkan dengan kepala saya di bawah. Petrus nggak lagi menyangkal Yesus. Petrus nggak lagi ngambek. Petrus nggak lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi dia berani menyerahkan kehidupannya secara totalitas. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang mampu membuat hidup kalian radikal. Itu catat baik-baik. Maaf, kalau masih ada di antara kita yang belum radikal sama Tuhan, berarti kita belum sepenuhnya dipenuhi kuasa Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Nah, lalu yang kedua,
Kalau yang tadi pertama, Roh Kudus sanggup menginsafkan kita, ya, menuntun kita kepada pertobatan. Lalu yang kedua, kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat yang sangat terkenal. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turut ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dahsyat. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita dengan satu tujuan. Untuk kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Saksi Tuhan bagi banyak orang. Dan untuk bisa menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang, kita harus bertumbuh lebih dulu. Kita harus punya kerohanian yang dewasa, iman yang dewasa, kehidupan yang radikal, baru kita bisa jadi saksi Tuhan bagi banyak orang. Nah, di ayat ini, kata kuncinya ada di kata kuasa. Sama-sama katakan kuasa. Nah, kata kuasa, bahasa Yunaninya, bahasa aslinya adalah dunamis. Dan kata dunamis itu memiliki akar kata dinamit. Memiliki dua akar kata. Yang pertama akar kata dari kata dinamit. Nah, kita tahu dinamit itu adalah suatu benda yang sanggup meledakkan sebuah bangunan. Setuju ya? Kita semua pernah lihat dinamit, betul ya? Nah, jadi gambaran dari kata kuasa yang pertama itu seperti dinamit. Seperti benda yang sanggup meledakkan sebuah bangunan yang besar atau batu yang besar. Berbicara apa? Apa artinya dinamit? Dinamit itu bicara kekuatan ekstra. Dinamit itu bicara ada satu power yang sanggup menghancurkan segalanya. Dinamit bicara apa? Itu bicara satu gairah. Bicara satu semangat yang tanpa batas, yang Tuhan berikan dalam hati kita, dalam hidup kita. Bicara terobosan, bicara sesuatu yang, waduh, pokoknya gini, kita ini nggak bisa dibatasi dengan apapun juga. Pokoknya kehidupan kita selalu menyala-nyala, selalu berapi-api. Dalam keadaan situasi apapun. Dalam keadaan dapat pacar, berapi-api. Diputusin pacar juga berapi-api. Diselingkuhin juga, dia tetap berapi-api kalau dia penuh kuasa Roh Kudus. Betul nggak? Tapi berapa banyak kita? Api kita kadang suka nyala, mati. Nyala, mati. Betul? Iya. Nah, ini yang saya mau bilang. Teman-teman maaf ya, mungkin kamu sudah pelayanan. Mungkin kamu udah jadi orang Kristen udah lama. Tapi coba cek deh, perasaan kamu. Masih suka on off nggak? Coba cek deh, gairah kamu sama Tuhan. Masih suka nyala, padam, nyala, padam, nyala, padam. Atau nyala terus? Ayo. Ya Kak, tahulah Kak, namanya juga kita kan, aduh Kak, ababil. Apa tuh ababil? ABG labil Kak, aduh ampun, itu mah dunia ABG labil. Aduh, walaupun kalian masih muda, kalian harus punya kedewasaan Tuhan dalam hidup kalian. Amin. Amin. Ayo, kakak tantang kalian. Para leader, coba cek barisannya. Mulai sekarang gampang melihatnya. Kalau masih ada anak-anak di kita yang masih on off, nah berarti dia belum dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus tuh. Kalau masih ada yang suka ngambek-ngambek, masih ada yang suka, ya udahlah. Berarti dia belum dipenuhi kuasa Roh Kudus. Ayo, kalau kamu penuh kuasa Roh Kudus, kamu akan selalu bergairah setiap hari. Katakan amin. Kamu akan selalu bersemangat tiap hari. Amin.
Nah, lalu akar kata yang kedua tadi kan dinamit, dari kata kuasa, dunamis. Yang kedua itu dinamo. Nah, sama nih, dinamo adalah sebuah benda yang sanggup menggerakkan sebuah mesin yang besar. Apa artinya? Artinya begini, kuasa Roh Kudus, kalau tadi digambarkan sebagai kekuatan ekstra yang sanggup meledakkan, kuasa Roh Kudus yang kedua digambarkan sebagai sesuatu yang bisa menggerakkan dan membangkitkan pengharapan dalam hati kita. Begini, orang-orang yang selalu punya pengharapan dalam hati dan hidupnya, dia akan menjadi orang yang selalu bergairah dalam hidupnya. Apa bedanya orang yang bergairah dengan tidak bergairah? Apa bedanya orang yang selalu semangat sama yang nggak semangat dalam hidupnya? Cuma satu bedanya, pengharapan. Tapi kalau orang dia punya pengharapan, dia pasti akan bergairah dalam hidupnya. Berapa banyak anak-anak muda sering putus pengharapan? Berapa banyak anak-anak muda sering gak bergairah dalam hidupnya? Kenapa? Aduh, kayaknya udah gak ada pengharapan, Kak. Kayaknya hidup saya gini-gini aja terus deh. Aduh, kayaknya sampai selamanya kayaknya saya jomblo terus deh, Kak. Aduh, kayaknya nggak ada yang mau deketin saya, saya ditolak-tolak terus nih. Aduh, udah ke 250 sekian saya ditolak nih Pak, ini orang begini. Aduh, akibatnya apa? Kita jadi orang yang selalu turun, hilang pengharapan. Nah, kalau kamu penuh Roh Kudus akan selalu membangkitkan pengharapan dalam hati kamu. Dan kalau kamu punya pengharapan, kamu akan jadi orang yang selalu bergairah. Setuju, katakan amin. Coba buka Roma 15 ayat 13. 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 Mari kita baca sama-sama. Perhatikan baik-baik. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Perhatikan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, the power of Holy Spirit, kamu berlimpah-limpah dalam apa? Pengharapan. Amin. Saya mau kasih tahu buat teman-teman. Roh Kudus yang akan membuat kita berlimpah-limpah dengan pengharapan. Apa sih itu pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita inginkan, yang hari ini belum ada, tapi kita percaya akan ada dalam hidup kita. Itu pengharapan. Amin. Berapa banyak kita, kalau dijanjikan sesuatu, atau dijanjikan ya oleh orang lain, kita semangat. Kita bergairah. Amin. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman, pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya dan amin. Yang kedua, kuasa Roh Kudus akan membuat gairah kita bertumbuh, semangat kita bertumbuh. Karena ada kekuatan ekstra, karena ada pengharapan yang berlimpah-limpah, yang Roh Kudus berikan atas setiap kita. Setuju, katakan amin. Amin. Lalu yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ini lebih dewasa lagi nih pertumbuhannya. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus. Teman-teman, saya mau kasih tahu.
Penghibur sejati dalam hidup kita hanyalah Roh Kudus. Teman-teman yang setia di saat kita senang itu banyak. Tapi teman-teman yang setia di saat kita susah itu jarang. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Oh, masih ada kok Kak, sahabat aku masih suka perhatiin aku. Oke. Tapi lihat, di saat sahabat kamu nggak bisa melakukan apa lagi buat kamu, di saat kamu sedang mengalami situasi yang berat, saya percaya dia juga nggak bisa hibur kamu, nggak bisa tolong kamu. Tapi yang paling setia itu adalah Roh Kudus. Dia menghibur kita. Dikala kita sedih, dikala kita duka, ada penghiburan Roh Kudus. Penghiburan dari Roh Kudus itu yang selalu membuat hati kita tetap tenang melewati segala keadaan dan situasi. Amin. Roh Kudus setia, nak. Setia. Makanya gini, kalau ada yang mau kita paling syukuri dalam hidup kita, kita bersyukur karena ada Roh Kudus. Katakan amin. Lalu yang keempat, yang terakhir. Masih di ayat yang ke-26, Yohanes 14. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Sama-sama katakan mengajarkan. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan kata mengajarkan. Kalau ada kata mengajarkan, itu berarti masih ada sesuatu yang kita tidak mengerti atau belum mengerti dan kita butuh diajarkan supaya kita bisa mengerti. Dan kakak mau kasih tahu buat kalian, dalam kehidupan ini, ada banyak peristiwa dan kejadian yang tidak baik, kejadian yang buruk yang menimpa kita, dan kita nggak ngerti kenapa ini terjadi. Betul nggak? Dan gara-gara kita nggak ngerti dengan keadaan yang tidak baik yang menimpa kita, seringkali kita jatuh dalam dosa salah paham sama Tuhan. Kita gampang ngomong, ya aduh Tuhan nggak baik nih. Aduh Tuhan baiknya sama orang-orang yang lain aja. Kenapa kok saya jatuh terus dalam pencoba, dalam masalah? Kenapa kok saya menderita terus? Nah, dengar saya baik-baik. Disinilah peran Roh Kudus. Apa peran Roh Kudus? Dia mau mengajarkan kita lewat peristiwa dan kejadian. Makanya kalau kalian sedang mengalami kejadian yang buruk, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Tapi apa yang harus kalian lakukan? Cari Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Doa nyembah Tuhan. Sekalipun dengan air mata karena kesusahan, kesulitan sedang kamu alami. Tapi dengar saya baik-baik. Di dalam hadirat Tuhan Roh Kudus bekerja. Dia akan mengajarkan kamu. Dia akan memberi kamu pengertian. Setuju katakan amin. Roh Kudus yang menopang hati kita. Roh Kudus yang bekerja atas pikiran kita. Amin. Sehingga Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita akan perkataan Tuhan. Dikatakan kan? Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perkataan Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan. Saya percaya kita semua baca Alkitab, katakan amin. Semua baca firman Tuhan. Dan seringkali pada waktu kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, pada waktu kita baca kita nggak ngerti, betul kan? Memang Tuhan nggak tuntut kita untuk mengerti, Tuhan tuntut kita untuk taat saja. Karena untuk kita bisa mengerti nanti pekerjaan Roh Kudus pada waktunya. Kapan kita bisa ngerti firman Tuhan? Nah, seringkali pada waktu kalian ngalamin masalah. Pada waktu kalian ngalamin penderitaan. Di situ Roh Kudus akan mengingatkan akan firman Tuhan.
mengingatkan kamu akan firman Tuhan, akan mengulang lagi, merefresh lagi, bahkan Roh Kudus akan menguraikan, memberikan pengertian atas hidup kita. Sehingga apa? Apa sih artinya ini? Apa sih artinya mengajarkan? Apa sih artinya mengingatkan? Artinya sederhana. Roh Kudus sedang upgrading, sedang membawa membawa kehidupan iman kita lebih dewasa. Amin. Kalau menurut ukuran dunia, salah satu indikasi orang itu bisa dibilang dewasa, yaitu ketika dia secara pendidikan, secara pengetahuan, itu sudah semakin hari semakin naik. Oke, secara pendidikan dunia kita naik, tapi secara pendidikan iman, Tuhan juga mau kita naik. Amin. Dalam pendidikan iman, kita harus di-upgrade. Dan itu pekerjaannya Roh Kudus. Setuju, katakan amin. Ya, jadi ada 4 hal ya pertumbuhan di dalam Roh Kudus. 1, kita akan dibawa di dalam pertumbuhan dengan yang namanya kita akan dibawa Roh Kudus, dituntun Roh Kudus untuk selalu hidup dalam pertobatan demi pertobatan setiap hari. Karena Roh Kudus memiliki kuasa menginsafkan hati kita, mengingatkan kita akan dosa, dari dosa. Yang kedua, ada pertumbuhan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan gairah dalam hati kita, memberikan semangat dalam jiwa kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak lagi labil dalam hidup ini. Kita menjadi orang-orang yang punya hati yang tangguh, iman yang tangguh, iman yang kuat. Kita menjadi orang-orang yang radikal. Yang ketiga, pertumbuhan di dalam Roh Kudus. Kita akan selalu mendapatkan penghiburan yang dunia nggak punya, tapi surga punya, yaitu Roh Kudus. Amin. Betul nggak dalam hidup ini kadang uang nggak bisa menghibur kita lagi. Musik nggak bisa menghibur kita lagi. Betul nggak? Barang branded nggak bisa menghibur kita lagi. Pernah ngerasain itu nggak? Betul nggak? Pacar kita yang cantiknya kayak gimana pun, yang gantengnya kayak gimana pun, nggak bisa menghibur kita lagi. Betul nggak? Tapi di saat itulah, kalian butuh penghiburan dari Roh Kudus. Katakan amin. Dan yang terakhir, yang keempat, pertumbuhan di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang selalu mengajarkan kita, memberikan pengertian kepada kita atas setiap kejadian, peristiwa yang kita alami. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan perkataan firman Tuhan yang tiap hari kita baca. Itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu bagian yang paling akhir, bagaimana untuk saya bisa bertumbuh di dalam Roh Kudus? Sederhana. Milikilah keintiman dengan Tuhan. Amin. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan atas kita. Waktu kita berdoa, kita punya jam saat teduh, kita menyembah Tuhan, disitulah Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Waktu kita baca Alkitab, baca firman Tuhan, disitulah Roh Kudus masuk dalam kita. Amin, teman-teman. Ayo, kita sama-sama bertumbuh di dalam Roh Kudus. Apalagi hari-hari ini, kita sedang ada dalam zaman Pentakosta yang ketiga. Hari ini saya nggak tahu keadaan teman-teman seperti apa. Mungkin ada beberapa, mungkin pemain keyboard mungkin bisa main pelan-pelan aja. Pemain keyboard main pelan-pelan aja. Pemain keyboard main pelan-pelan aja ya. Yang lain tetap di mute. Kita akan berdoa. Saya nggak tahu apa yang hari-hari ini sedang teman-teman alami. Saya nggak tahu apa yang sedang teman-teman hadapi hari-hari. Apalagi
di masa-masa yang sukar, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang mulai putus asa, mulai kehilangan gairah, mulai kehilangan semangat lagi karena situasi yang gak baik. Tapi satu hal yang saya harus ingatkan buat kita semua, kita harus tetap penuh Roh Kudus. Katakan amin. Mari tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala kita. Ambil waktu kita berdoa. Oralaba syandalaba takaralaba syededede. Mari mulai berdoa dalam roh. Syandalaba takaralaba ralaba 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 syandalaba takaralaba ralaba ralaba. Oralaba syandalaba ralaba ralaba ralaba. Taruh tangan kanan kita di hati kita. Taruh tangan kanan kita di hati kita. Berdoa dalam roh, berdoa dalam roh. Jangan ada yang diam, berdoa dalam roh. Send your holy fire. Send your holy fire, Lord. Send your holy fire, Lord. Send your holy fire, Lord. Jesus. Holy Spirit rendah. Holy Spirit rendah. Spirit. Mari WL pimpin lagu Holy Spirit rendah. Nanti saya akan tutup dalam doa. WL, ayo WL pimpin nyanyi Holy Spirit rendah. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Oh, rain down. Rain on us. Holy Spirit
Mari tundukkan kepala kita sekali lagi. Dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami nggak bisa bertahan dalam ujian, dalam kesukaran, kalau kami tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan kami tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung kalau kami tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Bapa malam ini curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami. Tuhan, jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Roh Kudus, jamah. Mungkin ada di antara kami yang masih hidup seperti Petrus di zaman dulu. Kami masih suka labil. Kami masih suka naik turun. Kami masih suka on off. Kami masih suka hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang radikal bagi Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu lah kami bisa berani radikal di dalam Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa membangkitkan semangat, gairah, pengharapan dalam hidup kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang senantiasa menghibur kami, karena Kau sahabat kami. Dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang selalu mengajarkan kami, memberikan kami pengertian akan perkataan Bapa di surga. Terima kasih Bapa untuk sore malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kau memberkati kami semua. Tuhan, ajarkan kami untuk kami selalu haus dan lapar akan Roh Kudus. Untuk kami selalu mengejar keintiman kami dengan Tuhan setiap hari. Baca Alkitab, doa, pujian, penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.